Saya lanjutkan yang sumber hukum Islam yang ketiga. Mana pitnya? Ya, sumber hukum Islam yang ketiga tadi adalah ijtihad. Selain Al-Quran dan hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Mengapa sih kok ada sumber hukum? Tadi ada pertanyaan seperti itu. Artinya begini, bahwa Al-Quran itu sebagai sebuah standar dalam hukum Islam. Segala sesuatu yang terkait dengan hukum Islam, maka standarisasinya adalah Al-Quran. Maka dibutuhkanlah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad secara pengertian adalah menggali hukum yang belum ditetapkan secara pasti dan dirincikan oleh Al-Quran maupun hadis. Jadi begini, saya kembali tadi bahwa Al-Quran itu sifatnya adalah mujmal, sifatnya adalah global, belum terperinci. Kemudian muncullah hadis, ya, yang dijelaskan oleh hadis secara terperinci, secara khusus, dari makna umum secara khusus. Kemudian Nabi itu hidup pada sebuah masa yang tidak sama dengan masa berikutnya. Nabi itu lahir dan hidup pada abad ke-6 dan kita hari ini pada abad ke berapa? 20 ya. Berarti ada jenjang waktu kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Otomatis terjadi perkembangan-perkembangan yang bisa jadi juga perkembangan itu tidak sama dengan zaman Nabi. Satu contoh, pada zaman Nabi tidak dikenal adanya transaksi online. Orang jual beli kan secara face to face ketemu, ada barang, ada uang dikasihkan. Sekarang ada transaksi online. Orangnya penjual dan pembeli tidak ketemu dalam satu area, ya, barangnya pun kadang kita tidak tahu. Hanya contohnya tulisannya, gambarnya tok. Saya itu kalau beli lewat online itu wis kapok ya. Barangnya itu ternyata yang dikirim kok yang lain gitu loh. Akhirnya gak enak. Tapi kalau mungkin sampean sudah enak enggak masalah. Ya. Nah, disitulah perlu penyikapan dalam agama terhadap perkembangan zaman berikutnya. Tidak boleh kemudian Islam itu berhenti sampai di situ saja, karena perkembangan Islam adalah sangat berkembang. Tapi intinya ini, menggali hukum yang belum ditetapkan secara pasti dan rinci oleh Al-Quran maupun hadis. Kalau itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, tidak boleh dilakukan ijtihad. Contoh misalkan, hadis sudah menjelaskan bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat. Maka tidak boleh lagi kemudian ada ijtihad, ada kesepakatan ulama yang merubah rakaatnya sholat maghrib. Terus jangan 3 lah, sekarang hari ini zamannya orang sibuk, kita pakai 1 rakaat aja. Tidak boleh. Wong itu sudah pasti hukumnya sudah ada dalam hadis. Atau gerakannya sholat kita tambahilah, karena hari ini biar sholat itu kita menjadi sehat, kita tambahi gerakannya. Nah, itu pun juga tidak boleh karena sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang ijtihad. Inilah yang disebut dengan mazhab itu karena ada faktor ijtihad, pendapat ulama, bukan dalam Al-Quran, bukan al-hadis, bukan dari pendapatnya Nabi, bukan dari pendapatnya para sahabat, tetapi para ulama yang membuat sebuah ketetapan hukum. Nah, ulama yang siapa? Ya otomatis yang mereka punya kompetensi di dalamnya, punya kapabilitas di dalamnya. Tidak boleh semua ulama. Nih, nah, macam-macam ijtihad. Tadi ya ada pertanyaan, metode apa sih ijtihad yang dipakai? Pertama adalah ijma', kesepakatan. Ketika ada sebuah peristiwa dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, maka ulama bermusyawarah, berkumpul membuat sebuah kesepakatan.
Contoh, membukukan Al-Quran. Pada zaman Nabi, Al-Quran itu masih berserakan, ada di rumah A, di rumah B, di rumah C, itu masih tidak utuh. Maka dibuatlah kesepakatan Al-Quran dijadikan satu pada zamannya Abu Bakar. Contoh lagi hari ini, kesepakatan ulama terkait dengan apa? Terkait dengan penentuan satu Ramadan dan satu Syawal. Nabi dulu hanya menentukan kalau sudah ada hilal, sudah silakan satu Ramadan. Kalau sudah kelihatan hilalnya, ya sudah satu Syawal. Tapi hari ini perlu kesepakatan bagaimana sih untuk melihat hilal itu. Makanya kemudian terjadi perbedaan karena sudut pandangnya yang beda antara NU, Muhammadiyah, pemerintah dan organisasi yang lainnya. Ya, itu kesepakatan namanya ijma. Ketika ulama sudah sepakat hukumnya A, maka itu yang dijadikan keputusan. Tuh, yang pertama ijma. Yang kedua qiyas. Qiyas itu menyamakan suatu kasus di masa sekarang yang ada dan disamakan atau dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Contoh, zamannya Nabi itu tidak ada narkotik. Tidak ada ganja, tidak ada apa namanya itu? Yang narkotika loh, jelas ganja, terus apa namanya? Pak lupa. Sabu-sabu, tidak ada. Kemudian hari ini ada macam-macam itu. Nah, bagaimana hukumnya? Al-Quran tidak menjelaskan bahwa ganja itu haram. Nabi pun tidak mengatakan ganja itu haram, tidak ada. Bagaimana? Muncullah sebuah qiyas, disamakan dari sudut sebabnya. Ya, disamakan dengan apa? Disamakan dengan minuman keras. Ada terjadi penyamaan antara minuman keras dengan narkotik. Minuman keras itu kan memabukkan, ganja itu memabukkan, sabu-sabu memabukkan, terus apa lagi? Morfin ya, morfin itu juga memabukkan. Maka kemudian dibuatlah sebuah hukum, narkotika itu adalah hukumnya haram. Karena apa? Karena terjadi sebab yang sama di situ dengan minuman keras. Ya, dalam Al-Quran hanya yang diharamkan itu ini khamr. Maka ada sebuah hadis begini. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu istilahnya adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Maka narkotika secara hukum qiyas disamakan dengan hukumnya minuman keras karena terjadi sebab yang sama, yaitu memabukkan. Siapa yang bisa menentukan? Ya ulama ini. Ya, Nabi tidak pernah menentukan ganja itu haram. Loh, kalau begitu Nabi tidak pernah menentukan, Pak. Berarti saya pakai ganja aja. Nabi tidak melarang kok. Tidak bisa seperti itu. Karena hukumnya itu, sumber hukum yang ketiga itu adalah ijtihad, keputusannya para ulama. Yang ketiga, istihsan. Meninggalkan suatu hukum yang lain dikarenakan adanya suatu dalil yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contoh ini dokter. Dokter perempuan atau dokter laki-laki dibolehkan melihat aurat lawan jenisnya dalam prosedur pengobatan. Ya, dokter kandungan itu yang paling banyak itu cowok. Nah, kalau kemudian orang mau melahirkan, yang mau melahirkan itu kan yang cewek kan, nggak mungkin cowok melahirkan. Tapi rata-rata dokter kandungan, ya, dokter kandungan itu rata-rata cowok semua. Kalau sampean menemukan cewek itu paling perbandingannya 1:10. Ya, yang jadi suami juga harus rela membiarkan istrinya dioperasi oleh dokter laki-laki. Ya, saya itu anak saya yang 3 dan 4 itu lahir operasi. Yang mengoperasi dokter cowok. Sampai saya, ya dokter wedok dah. Saya sampai seperti itu. Kebetulan yang mengoperasi itu dokternya laki-laki. Nah, masa saya harus marah, dok? Kalian delok iku nih, dok. Ya gak boleh kan? Orang lahir kan juga harus ketika dilahir itu dibuka semuanya. Iya kan? Ya otomatis lah dokter melihat itu, ya kan?
Paham kan itu ya? Ya. Masa saya kemudian melarang? Ya, nggak mungkin kan? Nah, disitulah diperbolehkan dokter tadi itu melihat auratnya perempuan. Ya sebenarnya secara hukum nggak boleh laki-laki melihat punyanya perempuan ya, yang bukan muhrimnya, yang bukan istrinya, nggak boleh. Tapi karena faktor ada prosedur pengobatan, maka si dokter tadi itu diperbolehkan melihat auratnya perempuan yang lain. Sama ketika sampean suntik itu kan, yang disuntik itu mesti, ya mohon maaf, bokong ya kan? Ya, bokongnya termasuk aurat kan? Nggak mungkin sampean disuntik pundak, anak pundak vaksin. Nah kalau sakit apa batu, sakit apa yang disuntik mesti bokongnya. Coba lihat bokongnya kan gitu biasanya, langsung disuntik. Nah itu aurat kan itu. Nah itu diperbolehkan karena ada faktor ini istihsan tadi. Nah maslahah mursalah. Nah begini ya, maslahah mursalah itu begini. Orang nikah, nikah siri itu boleh tidak? Apa sih nikah siri itu? Bisa nikah secara agama. Kalau yang nikah KUA itu bukan secara agama kah? Apa ya nikah siri itu? Nikah siri itu apa? Hah? Nikah yang apa? Nikah yang tidak memiliki surat. Itu nikah siri secara agama. Nikah yang biasa ada suratnya juga sama, nikah secara agama. Lah kenapa dalam undang-undang di Undang-Undang Indonesia KHI kompilasi hukum Islam, pernikahan secara nikah siri itu termasuk melanggar hukum. Padahal sesuai dengan agama. Kenapa? Karena pernikahan itu sebaiknya harus dicatatkan perkawinannya. Ya. Makanya dalam KHI di Indonesia kompilasi hukum Islam, nikah siri kalau tidak dicatat di KUA itu tidak boleh. Bahkan bisa-bisa kalau ada orang yang menikahkan siri itu bisa terkena hukuman itu. Saya tuh sering diminta untuk menikahkan siri, saya tidak mau. Itu salah, meskipun secara agama benar loh ya. Secara agama benar. Ada walinya, ada saksinya, ada kedua pengantinnya, ada mas kawinnya, ada semua. Tapi kita lihat secara maslahah mursalah, kebaikan. Kalau seorang menikah, kemudian pernikahannya tidak ada suratnya, tidak dicatat, itu rawan terjadi sesuatu. Bisa jadi laki-laki itu kemudian setelah menikah, nikah siri tadi itu, kemudian dia meninggalkan. Dia nikah lagi di sana dengan status masih bujang, enggak punya surat nikah. Akhirnya dia nikah ke sana kemari banyak sekali. Nah, itulah dibuatkan yang namanya maslahah itu adalah kebaikan. Ya. Perceraian juga. Perceraian itu tidak bisa sekarang dengan cara dulu kan gini zamannya dulu zaman Nabi, kalau ada laki-laki menceraikan istrinya, kamu saya talak. Sudah selesai, dia sudah cerai. Sekarang tidak bisa. Ya, sekarang ada seorang suami mengatakan pada istrinya, kamu saya cerai. Itu belum putus cerainya. Harus di mana? Dibawa ke pengadilan, pengadilan yang memutuskan dan harus ada surat cerainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya setidaknya kalau dia yang laki-laki atau yang perempuan tadi dipakai untuk menikah lagi itu boleh. Kalau tidak ada surat cerainya, si perempuan mau menikah lagi, itu nanti dipertanyakan, loh kamu kan sudah nikah, yang perempuan kok nikah lagi? Iya saya sudah cerai, mana suratnya? Itu tidak bisa. Padahal syarat menikah itu dia harus sudah cerai dengan suaminya. Nah itulah disebut dengan maslahah mursalah. Nah kemudian saddu dzariyah, melarang sesuatu yang asalnya boleh menjadi haram, dikarenakan takut jatuh pada perbuatan yang haram. Contohnya ini, orang bekerja di diskotik. Bekerja itu kan halal sih. Sampean bekerja apapun itu boleh. Tapi karena sampean bekerjanya itu di tempat yang abu-abu ini, ya, yang rawan seseorang untuk bisa jatuh ke dalam kemaksiatan, maka
Ada hukum yang mengatakan tidak boleh bekerja di tempat-tempat yang maksiat tersebut. Kenapa? Karena nanti takut jatuh pada kemaksiatan. Padahal di situ sampean kerjanya misalnya kerjanya itu hanya menyiapkan tempat duduk, terus sebagai terima tamu. Kan boleh sebenarnya secara hukum asal. Tapi ditakutkan, dikhawatirkan nanti jatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kemudian diharamkan. Ini istihsab. Memutuskan sebuah hukum menggunakan ketetapan dari sebuah perkara. Jadi begini. Ada seorang perempuan menikah setelah beberapa hari ditinggalkan oleh laki-lakinya bekerja di tempat yang jauh, merantau di daerah pedalaman yang tidak ada akses komunikasi, HP tidak bisa masuk, surat juga tidak bisa, pokoknya tidak bisa apapun lah, daerah pedalaman. Dan dia sudah meninggalkan si istrinya kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun. Bagaimana kasus kemudian bila si istri itu mau menikah lagi? Boleh tidak? Tidak boleh karena belum ada ketetapan. Ya kalau si suaminya itu masih hidup nanti datang pulang lagi, loh ternyata si istrinya sudah menikah dengan orang lain. Lah kan kasus. Ya harus ada ketetapan hukum. Oh si laki-laki sudah mati misalkan. Nah baru boleh menikah. Oh si laki-laki sudah menceraikan. Baru boleh menikah. Maka disitulah kemudian dalam kalau mau menikah itu ya, itu biasanya itu ada namanya sigot taklik. Yang laki-laki itu biasanya membaca sigot taklik itu begini. Apabila saya meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa kabar, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Itu ada. Kalau laki-laki nanti biasanya disuruh baca itu di depan istrinya. Artinya kalau si laki-laki itu ya mengingkari dari janji yang sudah disepakati tadi 2 tahun, dia pergi tanpa kabar, tidak kembali lagi, ya sudah jatuh talak 1 kepada si istrinya. Jadi si istri punya kewenangan untuk menikah lagi. Nah, si laki-laki tidak boleh menggugat. Loh, saya kan belum menceraikan. Tidak bisa. Sekarang setiap mau menikah itu mesti laki-laki tanda tangan itu. Ada yang KUA, ayo dibaca dulu. Ada yang KUA, tidak usah dibacakan, pokoknya tanda tangan. Kalau saya mesti saya suruh baca dulu. Saya baca dulu biar laki-lakinya tahu. 2 tahun pergi tanpa kabar, ya berturut-turut 2 tahun sudah jatuh talaknya kepada si istri. Si istri menikah lagi boleh karena sudah tanda tangan si laki-lakinya. Nah ini istihsab. Uruf ini adalah tradisi, adat istiadat. Jadi begini, dalam beberapa madhab jual beli itu harus ada kesepakatan beberapa pihak. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, dan ada ijab kabulnya. Dulu itu kalau mau beli barang itu harus ijab kabul. Misalkan ya saya beli ini minuman, saya pembelinya, ini penjualnya. Pak, saya beli minuman ini, harganya berapa? Misalkan 2.000. Harus ada kesepakatan, Pak saya beli, ini uangnya 2.000. Si penjual juga ijab kabul, saya ikhlas atau saya jual barang itu kepada sampean. Sekarang ada nggak orang jual seperti itu? Tidak ada, ya kan? Yang ada sampean ke warkop langsung makan OT-OT, makan pisang goreng, makan tahu goreng, selesai, Pak piro Pak, aku sentek telu. Nah seperti itu kan, harusnya tidak boleh seperti itu. Harusnya ketika sampean ke warkop itu datang, Pak OT-OT-nya berapa? 2.000. Saya kasih uang dulu baru dimakan. Habis mau makan lagi pisang goreng, Pak pisang gorengnya berapa? 1.000. Sampean bayar baru dimakan. Saiki kan enggak, ya kan? Sepokoknya teko pangan kabeh. Mangani 5 ngomongi 3 kadang-kadang seperti itu. Ya. Sebenarnya yang bagus itu seperti di ini loh, McD, KFC itu yang bagus. Ya kan, sampean datang, lihat harganya kan. Oh itu 40.000, sampean bayar, sampean tunggu barangnya datang. Harusnya seperti itu yang sesuai syariat Islam. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Wis pokoke ngono lah, aku tuku wis mari ngono ae. Ya. Sama dengan ini loh. Sebenarnya dalam hukum Islam,
Saya punya anak misalkan, anak saya masih umur 7 tahun, 8 tahunan. Saya suruh beli, nak belikan saya sabun di sana di toko itu. Itu harusnya secara syariat Islam nggak boleh, karena yang boleh jual beli itu sudah balik. Loh, anak saya umur 7 tahun belum balik. Nah, inilah disebut dengan uruf, transaksi jual beli di masyarakat yang tidak terbiasa. Ya, boleh enggak? Boleh, karena adat istiadat masih membolehkan seperti itu. Ada yang dari Jombang, ada enggak? Di Jombang itu beberapa daerah, kalau mau beli itu harus ngomong dulu, Pak, barangnya saya beli. Si penjual ngomong, ya barangnya saya jual. Ada seperti itu. Tapi rata-rata sudah enggak ada, rata-rata sudah hilang semua. Itu ya. Jadi begini. Terjadi perbedaan pendapat seperti itu adalah suatu yang biasa. Saya langsung ke sini. Contoh ya, hukum rokok. Nah, ini hukum rokok. Mengapa sih kemudian ulama itu terjadi beberapa perbedaan pendapat? Karena pertama sudut pandang. Satu contoh, hukum rokok. Kalau saya nyari di Al-Quran hadis, itu tidak ada hukumnya rokok. Tidak ada ar-rokok haramun, tidak ada. Ya, tidak ketemu. Maka dibuatlah ijtihad ulama. Ada yang mengatakan hukum rokok itu haram karena membahayakan. Kan ada tulisannya kan, rokok membunuhmu, kan bahaya kan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu bahaya, jangan dirokok, itu haram. Tapi ada ulama yang membolehkan rokok. Karena ada sebuah ayat, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untukmu. Loh, ini segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk manusia. Asalkan tidak diharamkan, maka masih boleh dilakukan. Contoh tadi, khamr haram, itu ditinggalkan. Tapi rokok tidak ada hukum secara pasti tentang keharamannya, maka ada yang mengatakan rokok itu boleh. Ya, perbedaan pendapat. Mengapa terjadi perbedaan pendapat? Ini karena masing-masing diberikan potensi oleh Allah. Kedua, metode yang digunakan berbeda. Tadi metodenya ada banyak ya. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsab, ada maslahah, mursalah, macam-macam. Waktu yang berbeda dari masing-masing orang. Satu contoh, dulu kala hukumnya bunga bank itu masih banyak yang mengharamkan. Tetapi sekarang dengan adanya bank-bank syariah, orang kemudian masih membolehkan berhubungan dengan bank. Kemudian ada karena faktor tempat tinggal yang jauh sehingga menjadi pengaruh perbedaan. Sekarang sikap kita, bagaimana sih menyikapi perbedaan? Perbedaan itu rahmat, kasih sayang. Perbedaan hanya ada dalam masalah furu'iyah, tidak prinsip, tidak pada masalah yang usul. Jadi begini, sholat itu tidak pernah berbeda antara rakaat maghrib orang satu dengan orang lainnya. Satu imam mengatakan maghrib tetap 3 rakaat, imam yang lain mengatakan maghrib tetap 3 rakaat. Yang berbeda hanya dalam yang bersifat furu', yang bersifat tidak prinsip. Contoh bacaan. Orang NU kalau doa iftitah bacanya apa? Kabira walhamdulillahi katsira, gitu ya. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Itu wajib enggak bacaan itu? Enggak wajib kan? Kalau misalkan saya enggak membaca, boleh enggak? Boleh. Nah, kenapa kemudian dipersoalkan? Ya sudah, mau baca A, mau baca B, tidak baca pun boleh. Yang diwajibkan itu bacaan apa dalam sholat? Fatihah tok. Fatihah tok. Sama yang tahiyat itu, sholawat itu ya, itu tok ya. Yang lainnya sampean tidak baca subhanallah enggak apa-apa, enggak baca sami Allah enggak apa-apa. Ya. Berarti secara prinsip kita itu sama. Yang berbeda hanya furu'iyat tok aja. Bagaimana sikap kita? Tidak boleh berlebihan, tidak boleh ekstrim, tidak boleh mengatakan saya yang benar, kamu yang salah. Dan yang keempat, intinya adalah menghormati pendapat orang lain. Dengan menghormati, ya sudahlah.
Ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya sudah, kalau menurut sampean itu benar seperti itu, ya sudah lakukan. Kalau menurut saya yang benar A seperti ini, yang sudah saya lakukan. Yang penting jangan saling menyalahkan, dihormati. Oke, itu ya. Tidak ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.